Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim min barakatis samai wal ard. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, saya haturkan banyak terima kasih kepada sahabat kaum muslimin muslimat yang telah mendukung channel Rahmatul Ummah dengan cara menekan like, subscribe. Juga yang belum subscribe, kami mohon secepatnya untuk subscribe untuk kelancaran channel tausiah dari Rahmatul Ummah. Dan alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana mulai dari tanggal 1 Rabiul Awal 1442 Hijrah, channel Rahmatul Ummah telah menayangkan kurang lebih 30 video yang isinya antara lain mengenai keistimewaan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang belum menyimak, silahkan bisa dilihat nasab-nasab Rasul, kisah-kisah Rasul dan yang lainnya bisa dilihat di video-video yang telah kami tayangkan. Dan alhamdulillah wa syukrillah, setelah kita melewati bulan Rabiul Awal, maka channel Rahmatul Ummah akan mengganti bahasan dengan bahasan yang lain. Judul bahasan kali ini yaitu dosa bisa mengurangi rizki kita. Ini dibuktikan oleh Imam Ka'ab al-Akhbar yang ditukil oleh ulama yang berada dalam kitab Ruhul Bayan. Imam Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, lama ahbatallahu ta'ala Adam ja'a Mikail bisyai'in min habil hintoh wa qala hadza rizquka wa rizqu auladika. Ketika Nabi Adam alaihi salam telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke dunia, maka yang namanya dunia itu tidak serba gratis. Lain halnya dengan surga. Ketika Nabi Adam di surga, meminta apapun tidak perlu capek-capek. Tapi ketika sudah memasuki dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke dunia, maka dunia ini berlainanlah dengan tempat surga. Ketika kita mau makan di dunia, begitu mau tidak langsung ada, membutuhkan proses. Seperti Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia, ini membutuhkan makan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Mikail, yang mana telah kita maklumi bahwa malaikat Mikail adalah malaikat yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus rizki. Lalu malaikat Mikail diperintahkan oleh Allah untuk mengambil satu biji gandum dari surga untuk diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Setelah malaikat Mikail membawa satu biji gandum, lalu bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam yang sudah ada di alam dunia setelah diturunkan dari surga. Sabda malaikat Mikail,
hadza rizquka wa rizqu auladika. Wahai Adam, ini adalah rizkimu dan rizki anak cucumu kelak. Lalu ini jangan semua dimakan gandum, sebagian ini bisa ditanam, sebagian boleh dimakan. Ketika zaman Nabi Adam alaihi salam, ini ukuran satu biji hintoh atau gandum sama halnya dengan ukuran buah kelapa, sangat besar. Kenapa? Karena mungkin Nabi Adamnya pun lebih besar daripada ukuran kita sekarang. Kita buktikan bahwa ketika manusia bermaksiat, berdosa kepada Allah, yakin rizki tersebut akan dikurangi oleh Allah. Ketika Nabi Adam alaihi salam telah melahirkan, telah mempunyai beberapa orang anak, diantaranya ada yang namanya Qabil dan Habil. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anak Nabi Adam dengan anak Nabi Adam harus dinikahkan, maka di sana disilang antara kembar pertama dan kembar kedua disilang, yang mana telah kita ketahui bahwa anak pertama Nabi Adam adalah Qabil dengan Iklimah. Kelahiran yang kedua Siti Hawa adalah Habil dan Layudha. Maka ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam agar dinikahkan Qabil kepada saudara kembarnya Habil, dan Habil dinikahkan kepada saudara kembarnya Qabil. Qabil tidak menerima, maunya tetap aja mau menikahi saudaranya yaitu dengan Iklimah, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Lalu Qabil tidak menerima aturan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Qabil membunuh Habil demi untuk mendapatkan Iklimah. Karena telah terjadi pembunuhan Qabil terhadap Habil, maka gandum itu dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala seukuran telur angsa. Lalu zaman Nabi Nuh alaihi salam ada lagi, sampai-sampai umat Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan untuk beriman kepada Allah, sebagian besar mereka menolak. Cuma 80 orang yang beriman, maka dikurangi lagi dari ukuran sebesar telur angsa menjadi seukuran telur ayam. Lalu zaman berganti zaman, yang asalnya biji gandum tersebut seukuran buah kelapa, maka dikurangi terus sampai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ukuran gandum seukuran dengan beras. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, pasti Allah Subhanahu wa taala akan lebih memperkecil lagi ukuran beras yang ada. Sengsaralah bagi kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berusaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memperkecil ukuran yang selama ini ada. Karena alangkah tidak enaknya ketika beras udah kecil lalu diperkecil oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan tausiah ini walaupun singkat besar manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Mudah-mudahan walaupun kita sering berbuat dosa, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan tidak mengurangi rizki-rizki kita. Dan ingat bahwa dosa bisa mengurangi rezeki kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan keberkahan selalu beserta kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.